Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tentunya pada pagi hari ini kita akan belajar. Namun sebelum Pak Guru kita mulai untuk belajar, mohon untuk anak-anak selalu jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker jika Anda anak-anak keluar rumah atau bepergian. Kemudian harapan juga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk bisa menyusul pembelajaran dengan menonton video yang Pak Guru berikan. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu tentang proses pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa agar pembelajaran kita lebih bermanfaat dan menjadi suatu amal thalabul ilmi sehingga kita diberikan berkah dan rahmat oleh Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah tersebut sebagai pembuka untuk kita mengikuti pembelajaran dan belajar kita akan lebih manfaat. Nah, langsung saja untuk selanjutnya yaitu peta konsep pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada sejarah dan dasar pemilihan, kemudian yang kedua ada proses pemilihan, kemudian yang ketiga adalah nanti tentang terkait dengan simpulan dan penilaian pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun pembelajaran pada hari ini, harapan Pak Guru nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan proses pemilihan daripada khalifah yang pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kali ini, yaitu siswa dapat memilih atau dapat mengetahui pemilihan pada proses Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, dengan pembelajaran tersebut siswa dapat mengambil hikmah serta dapat mengimplementasikan hasil dari pembelajaran terkait dengan pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu untuk peta konsep yang kita akan pelajari. Kemudian kita nanti akan pelajari tentang yang pertama adalah sejarah dan dasar daripada pemilihan sejarah dalam kepemimpinan atau khalifah. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Al-Mawardi menjelaskan fungsi khalifah, yaitu sebagai pengganti daripada Rasulullah SAW, khususnya pada masa Khalifaur Rasyidin. Jadi bukan untuk melanjutkan suatu ekstensi dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, namun khalifah waktu itu diperlukan karena untuk sebagai pengganti daripada kepemimpinan zaman Rasulullah SAW, yang mana suatu pemerintah itu penting adanya suatu pemimpin yang baik, yang sesuai dengan harapan daripada umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu tentang dasar pemilihan pada masa Khalifaur Rasyidin. Nah, dasar kepemilihan pada masa Khulafaur Rasyidin, salah satu ayat yang mengatur tentang kepemimpinan adalah tentang kepemimpinan dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Mari kita baca bersama-sama, dan yang di rumah silahkan untuk diperhatikan serta mengikuti bersama ya. Diperhatikan sambil diikuti nanti agar di rumah bisa membaca dan memahami. Mari kita baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Jangan lupa untuk membaca ta'awudah terlebih dahulu dan basmalah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, dan artinya, hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Artinya bahwasanya di sini sangat penting sekali bahwasanya ada suatu pemimpin yang disampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, kemudian ini dasar dari pemilihan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dari mana? Dari Al-Quran yang sebagai landasan dan dasar kita sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua kita akan tampilkan yaitu materi tentang proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq di situ sudah tertera bahwasanya ada 3 lingkaran. Di situ ada 3 lingkaran yang di dalamnya ada suatu pemimpin. Jadi suatu pemimpin pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu terdapat 3, yaitu suatu pemimpin, kepemimpinan Abu Bakar mendapatkan 3 poin sehingga beliau diangkat menjadi pemimpin. Yaitu yang pertama berdasarkan ijma ummah. Artinya di situ ijma ummah adalah hasil daripada keputusan para umat-umat pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, beliau juga sebagai pilihan daripada Nabi Muhammad SAW yang mana waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sering sekali dimintai untuk menggantikan imam daripada sholat jamaah yang diadakan di masjid pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan dari hasil musyawarah. Musyawarah jadi suatu mufakat atau musyawarah itu terjadi hasil dari sebuah kesepakatan dari kumpulan sahabat dan umat pada waktu itu. Nah, demikian proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq yaitu terdapat 3 poin yang tadi dijelaskan, bahwa di situ yang pertama ada ijma ummah, kemudian yang kedua ada pemilihan daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kemudian yang ketiga ada musyawarah. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses pemilihan pada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, proses pemilihan Umar bin Khattab. Nah, di situ kira-kira itu apa ya? Kok di situ ada gambar setting, kemudian di dalamnya melalui testament atau wasiat. Nah, tentunya anak-anak sudah paham ya. Kayaknya udah paham ini terkait dengan itu. Nah, Pak Guru sampaikan bahwa proses pemilihan Umar bin Khattab itu hanya melalui testament atau wasiat. Nah, wasiat dari siapa? Nah, wasiat daripada pemimpin yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal sudah berwasiat bahwasanya kandidat utama atau pilihan utama diwasiatkan kepada Umar bin Khattab, jadi tanpa melalui musyawarah. Nah, dari hal itu kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada para sahabat yang lain dan memberikan pengarahan kepada umatnya untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Karena apa? Karena ketika zaman Rasulullah SAW digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menggunakan pemilihan kemudian menggunakan musyawarah, waktu itu terjadi sebuah konflik. Nah, dari sini kita sudah bisa pahami ya, apa saja sih proses daripada terjadinya atau proses pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, silahkan dipahami dari gambar tersebut, dipelajari dan didiskusikan di rumah. Nah, di situ terdapat ada 3 gambar. Yang pertama gambar apa ya kira-kira? Silahkan untuk dipahami. Kemudian yang kedua juga ada gambar. Di situ ada seorang
suami kepada istrinya memberikan suatu pesan, ya silakan kira-kira apa ini hasil daripada ini, kemudian di situ ada tertulis demokrasi untuk semua. Nah, itu siapa sih yang melakukan itu dan bagaimana? Apakah ini termasuk daripada hikmah daripada pemilihan? Nah, tentunya dari tadi yang kita pelajari ada hikmah daripada pembelajaran terkait dengan proses pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama mendapatkan dengan musyawarah. Jadi sesuatu apapun ketika dihasilkan dari musyawarah, insya Allah hukumnya akan lebih baik, artinya lebih yakin dan kemudian hasil akan lebih baik. Kemudian yang kedua terkait dengan hasilnya dengan mufakat. Ya, mufakat itu adalah suatu keputusan, ya, keputusan bersama. Kemudian dipilih oleh orang yang terpilih. Artinya orang yang dipilih itu dipilih oleh orang yang baik, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah wasiat. Sebagaimana wasiat itu harus disampaikan, atau wasiat itu adalah suatu amanah, maka harus kita sampaikan, tentunya dalam hal koridor yang baik. Nah, itu seperti itu. Nah, demikian anak-anak jangan lupa di rumah untuk tetap jaga kesehatan. Kemudian yang kedua tetap belajar dengan niat thalabul ilmi, serta untuk mencari keridhaan Allah, serta yang ketiga menghilangkan kebodohan pada diri kita. Insya Allah pembelajaran kita akan manfaat dan belajar kita ke depan akan menjadikan suatu pembelajaran yang sukses, membawa bekal untuk kita hidup di akhirat nanti. Banyak kesalahan dari Pak Guru tentang materi-materi yang kita berikan, mohon maaf, silakan untuk diresum hasil pembelajaran serta dibuat sebagai materi pembelajaran yang ada pada hari ini. Silakan untuk diresum, ditulis di buku, dan nanti jangan lupa untuk dikirim di Google Form yang Bapak kirimkan di sini, ya, di bawah ini. Nah, jangan lupa untuk diklik dan dikirimkan di situ. Terima kasih banyak, kesalahan mohon maaf Bapak akhiri. Namun sebelum diakhiri, ayo kita tutup doa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.